Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurkania dengan NIM 210107502024, Prodi Pendidikan Biologi B, ingin membahas tentang fungsi Pancasila dan tantangan bagi generasi kita. Setiap periode sejarah Pancasila memang kerap dibenturkan dengan ideologi lain. Pada 18 September 1948, musuh mencoba mendirikan negara Soviet Indonesia dengan melakukan pemberontakan bersama PKI. Setahun berselang, pada 17 Agustus 1949, disusul pendirian Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Oleh karenanya, kita harus meyakini bahwa Indonesia dan Pancasila adalah harga mati. Ideologi negara Indonesia sampai kapanpun adalah Pancasila. Jika kemudian ada yang ingin kembali mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, berarti ia mengubah Indonesia menjadi negara lain. Pancasila akan selalu relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia karena dasar negara kita adalah Pancasila. Artinya, bukan Pancasila yang seharusnya mengikuti kehidupan bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia lah yang harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kini, di mana tidak ada lagi batas antar negara, dampaknya akses terhadap kebudayaan lain, baik positif maupun negatif, termasuk ideologi lain yang bertolak belakang dengan Pancasila, menjadi semakin mudah. Oleh karena itu, membaca dan memahami kembali fungsi Pancasila adalah hal yang harus dikedepankan agar nilai-nilai Pancasila dioperasionalkan dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara oleh setiap individu. Pancasila harus mampu melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Pancasila tidak boleh tenggelam dalam pusaran sejarah dan berhenti di salah satu terminal sejarah peradaban saja. Caranya, sebagaimana yang disampaikan oleh B.J. Habibie, Pancasila harus sering diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan berkebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila tidak boleh berhenti pada sebuah lorong sunyi kehidupan bangsa Indonesia yang sedang hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Tepat kiranya ketika pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus sebagai hari libur nasional yang mulai berlaku sejak tahun 2017, agar generasi muda segera tersadar akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Pancasila dan generasi muda. Generasi muda harus bisa mengoperasionalkan Pancasila dalam berpikir, berucap, dan bertindak karena Pancasila sedang berada dalam persimpangan. Apakah akan terlupakan dan menjadi dongeng ataukah bisa terus dijadikan pandangan hidup dari setiap generasi? Pancasila harusnya tidak hanya dipahami sebatas hafalan dari 5 sila. Pancasila harus hadir dalam nafas kehidupan. Harus ada sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk mewujudkan sila pertama. Selanjutnya, dari dalam pikiran, generasi muda harus meyakini akan hak setiap orang tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan juga budaya, sehingga kita bisa mengembangkan sikap tenggang, rasa, serta saling mencintai. Maka, cita-cita menjadikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab bisa terwujud dalam kehidupan bernegara. Untuk menciptakan persatuan Indonesia, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, kita harus mengesampingkan egoisme dan egosentrisme untuk kepentingan yang lebih luas. Setiap persoalan yang dihadapi sudah semestinya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Tentu, dalam musyawarah tetap ada pihak yang kepentingannya tidak bisa diakomodir. Maka disinilah ditekankan untuk tetap bisa menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Rakyat akan dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Untuk mewujudkan keadilan, kita harus mengedepankan penghormatan pada hak-hak orang lain,
Yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan diri untuk mau menolong orang lain, serta selalu berusaha untuk bisa menerima hak dan menunaikan kewajiban. Semoga Pancasila bagi generasi muda tidak menjadi semakin asing juga terasing dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, kita harus bisa memahami lagi fungsi Pancasila